tentang hadis itu akan terjadi, Nabi mengatakan akan terjadi teriakan, ya. Sahabat bertanya, di bulan Ramadan, di awal Ramadan atau pertengahan atau akhir? Nabi menjawab, teriakan itu terjadinya di pertengahan Ramadan jika pertengahan Ramadan malam Jumat. Kebetulan untuk tahun ini malam Jumat, dan mungkin beberapa tahun yang lalu juga pertengahan Ramadan bisa jadi malam Jumat juga. Nabi itu bersabda sampai sekarang 1400 tahun yang lalu lebih. Apakah tidak mungkin Ramadan tahun yang lalu 1400 Ramadan? Tidak mungkinkah terjadi kebetulan 15 Ramadan pas malam Jumat? Sangat mungkin. Mungkin bisa jadi Ramadan malam Jumat sudah puluhan kali. Malam 15 Ramadan pas malam Jumat mungkin sudah puluhan kali terjadi. Bukan hanya sekarang saja, mungkin. Kemudian hadisnya cukup panjang, ya. Hadis ini sudah kita jelaskan. Ada dua pendapat ulama saya ambil. Yang pertama, bahwa dari kesahihan hadis ini, banyak yang mengatakan hadis ini dhaif, dan ada yang mengatakan maudhu. Kalau sudah maudhu, maka selesai, tidak perlu dibahas dan tidak perlu kita pikir, karena itu bukan hadis. Kalau itu dhaif, maka bisa kita ambil untuk fadhailul a'mal atau untuk alamat-alamat kiamat. Hadis dhaif, ulama sepakat bisa diambil untuk fadilah amal dan untuk tanda-tanda kiamat. Ini yang pertama. Tapi kita paksakan hadis ini dengan zaman yang kita inginkan menurut kita. Tahun ini terjadinya hadis ini iftira, ini pembohongan, ini tidak didasarkan. Menentukan bahwa hadis ini terjadinya hadis ini tahun sekarang ini kebohongan. Dari mana Anda tahu? Yang kedua, pendapat guru mulia kita Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, mata'anallah bitul hayatih wa nafa'ana bih. Beliau adalah pakar dalam ilmu tanda-tanda kiamat. Pakar. Kalau dalam ilmu itu mungkin profesornya. Beliau bisa dikatakan spesialis membahas tentang tanda-tanda kiamat, sehingga beliau membuat fiqhut tahawulat, tahapan-tahapan kiamat. Ada alamat yang alamatul sughra yang kecil, ada alamatul wusta, alamat tanda-tanda kiamat yang tengah-tengah, ada alamatul kubra, tanda kiamat yang besar, sudah mendekati kiamat. Beliau udah bahas, ada gawaidnya, ada asasnya. Artinya ini adalah ilmu yang sangat hebat, yang luas, yang dipelajari. Bukan hanya ngambil satu hadis kemudian semau kita taruh di tahun berapa itu dan kejadian apa itu. Ini Habib Abu Bakar sangat marah dalam hal semacam ini. Dan beliau menyinggung bahwa teriakan itu, beliau condong hadis ini memang bisa diambil dan ini memang sahih. Beliau condong semacam itu. Artinya akan terjadi gitu. Pasti akan terjadi, kita mau atau kita tidak mau. Kejadian itu, teriakan itu yang membuat sekian ribu orang bisu, tuli, pingsan dan seterusnya, teriakan malaikat Jibril, itu pasti akan terjadi. Tapi untuk tahun ini kata beliau belum nampak tandanya. Untuk tahun ini belum nampak tandanya. Karena beliau mengatakan sebelum teriakan itu terjadi di tanggal 15 Ramadan tepat malam Jumat, sebelumnya itu ada dua khusuf, ada dua gerhana, dan sampai sekarang nggak ada gerhana.
Ini salah satu tandanya kata beliau ya, bahwa kejadian itu pasti akan terjadi karena Nabi sudah bersabda. Tapi untuk tahun ini kemungkinan besar tidak. Nah, itu beliau juga menekankan semua tanda-tanda kiamat dari hadis itu memberikan hukum dhon, nggak boleh jazm pasti tahun ini bohong. Paling tinggi bicara seseorang itu kemungkinan tahun ini, karena terjadinya itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berijtihad dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jazm memastikan, meyakinkan, apalagi membuat orang khawatir dan takut tahun ini menurut beliau bohong kepada hadis Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan fatabawa maq'adahu minan nar. Dia membawakan hadis ulama yang lain, siapa yang bohong atas aku, mengatasnamakan aku, ini termasuk. So, tahun ini malam Jumat pas 15 Ramadan, hadis Nabi bahwa akan terjadi. Siapa yang tahu? Dari mana Anda yakin tahun ini? Dan Habib Bakar menyatakan sebelum terjadinya itu Ramadan di tahun itu ada dua gerhana, dan sampai sekarang tidak ada gerhana. Dan tanda-tanda dalam ilmu pengetahuan bahwa sebelum 15 Ramadan ada gerhana gak kita dapati, gak kita dengar. Jadi kemungkinan besar bukan tahun ini. Tahun kapan Habib? Allah, tunggu aja tanda-tandanya, karena kiamat pun akan terjadi. Dunia ini akan hancur, tapi membuat orang takut, membuat orang gelisah pada hal-hal yang tidak kita ketahui dengan pasti. Ini adalah kesalahan yang besar, dan bicara tentang hal ini beliau kecam dengan kita dapatkan itu ya, cuplikan dari video beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita berhati-hati tentang agama ini. Wahai orang yang bicara tentang agama, hendaknya Anda berhati-hati. Jangan Anda bicara sesuatu yang Anda tidak tahu pasti, sesuatu yang belum Anda pelajari. Ini ilmu tanda-tanda kiamat, ini ilmu yang luas, ilmu yang besar, perlu dipelajari. Kata beliau, Habib Bakar mengatakan, saya ingin orang-orang yang bicara itu belajar dulu ilmu tentang tanda-tanda kiamat, fiqhut tahawulat, supaya bicaranya betul-betul dengan pondasi ilmu yang kuat. Tentang tanda-tanda kiamat ada tanda sughra, wusta, kubra. Mungkin kalau kita jelaskan di kesempatan ini maka akan habis memakan waktu. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan bahas. Beberapa hari ini Ustaz, suami dan saya diselimuti dengan rasa cemas tentang masalah ketakutan tentang kematian Ustaz. Dan suami akhirnya mulai belajar mengaji, masih membaca Iqra. Mohon doanya Ustaz agar lancar belajar mengajinya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah berhidayah kepada Anda. Allah kirimkan rasa takut kematian itu supaya Anda dan suami Anda mulai sadar bahwa hidup ini akan berakhir. Kita takut atau kita nggak takut, kita pasti mati. Maka kekhawatiran itu hendaknya membuat kita semakin taat sama Allah dan ibadah, dan itu sangat indah dan bagus sekali. Belajar Iqra luar biasa. Thalabul ilm min al-mahdi ila lahdi, mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai kita mati. Berapa banyak para ulama besar mulai mencari ilmunya ketika dia udah tua. Udah tua baru sadar dapat hidayah, dia mulai mencari ilmu, jadi ulama besar. Mudah-mudahan kita doakan Anda dan orang-orang seperti Anda ditambah oleh Allah semangat untuk ibadah dan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya Anda banyak sekarang ini mendengar hal-hal yang indah, ceramah-ceramah yang indah, bertemu dengan orang-orang yang membuat Anda semakin taat ibadah. Wa suhbatul akhyar li qalbi dawa yazidu lil qalbi nashata wa quwwah. Cari teman-teman yang baik.
Karena teman yang baik itu obat bagi hati kita. Untuk Anda dan untuk pertanyaan yang tadi, cari teman yang baik. Dikatakan Habibullah bin Muhsin Al-Tahir, teman yang baik itu ibarat obat hati kita, akan menambah keimanan dan semangat untuk ibadah. Untuk menghilangkan perasaan benci, marah kepada orang yang telah menzalimi kita, perlu adanya mujahadah. Sekali lagi, membersihkan hati bukan hal yang mudah. Jauh lebih mudah kita ibadah daripada kita membersihkan hati kita. Karena harus ada perjuangan khusus, harus ada perlawanan khusus, dan harus ada doa khusus. Usaha memohon kepada Allah dan dibarengi usaha, insya Allah Allah akan membersihkan